Akhirnya sisa berdua, aku mikir, wah ini ngeband gak akan jalan nih. Aku langsung mikir pendek tuh kayak mutusin buat nikah dan punya anak dan mikir, wah gue gak akan ngeband lagi. Mendingan kerja normal bulanan, dapat gaji gitu. Jelas Meskipun kecil pendapatan. tapi ya tiap bulan ada gitu. Kenapa bisa band independen dari Jakarta yang menguasai Bandung? Ataukah emang mungkin anak muda Bandung udah nggak minat buat ngeband? Ariski, terima kasih sudah main di Beranda. Sama-sama. Di Terima kasih sudah program, diundang. oke dong. Kita juga makasih banget di program, bukan program terbaru sebetulnya Rizky. Ini namanya baru, cuman episode 2. Udah episode kedua, Oke, namanya Breakdown. Jadi breakdown. kita akan breakdown tentang Ariski. Iya. Ini gue mau nanya deh, Ariski itu karena emang orang Bandung A-nya depan atau aslinya namanya Rizky gitu. Jadi kadang Iya. kita kan kenal orang-orang Ariski atau Rizky ya gitu. Jadi Ariski itu sebenarnya nama project solo. Jadi aku tuh kan waktu Oke. 2017 keluar dari Titans. Ah, Terus tadinya nggak akan ngeband lagi waktu itu, nggak akan bermusik dulu karena waktu itu ngurusin usaha kafe bareng sama temen gitu. Terus oke. ternyata sebulan berikutnya ada masalah dan akhirnya ke Jakarta. Waktu itu ada acara sendiri ketemu sama teman-teman Drive. Oke. Itu ceritanya. Terus akhirnya aku bantuin mereka. Di sisi lain, manajer mereka itu selalu kayak ngomporin, Ki, lu tuh punya nama, punya suara, ya kenapa lu nggak solo aja, ibaratnya kayak gitulah. Iya, Sampai 3 kali mereka nawarin itu, akhirnya aku nyobain lah jadi solois gitu kan. solois. Nah, nyari nama, aku bingung namanya apa ya gitu. Karena Rizky itu nama yang terlalu Umum. pasaran kan gitu. Iya. Orang Akhirnya, rancu lah. iya. Heeh. Akhirnya aku pikir ya udahlah Ariski. Ariski itu sebenarnya dari kalau bule itu kan nama belakang tuh di depan kan dipanggil Iya. Abdurrahman Rizky. Iya, Akhirnya disingkat benar-benar. A Rizky gitu. Dan aku juga dari Oke. Bandung banyak yang manggil A Rizky. Jadi Iya, Ariski itu iya. akhirnya jadi nama solo dan sampai sekarang gitu. Karena Gitu. kalau bagi gue melekat banget. Hmm. Terus gue bingung apa memang nih orang Bandung jadi panggil A, tapi nama Instagramnya juga Ariski, Ya ya akhirnya kan? diganti semua. Akhirnya Heeh. solois 2017 keluar dari The Titans. Mm-mm. Itu bermusik udah lama kan padahal sama The Titans. Dari 2007 kalau Dari bareng Titans. 2007, Heeh. 10 tahun. Kenapa lo keluar, A? Ini orang mungkin banyak yang bertanya juga, Kenapa ya? kenapa ya? Alasannya bosen kah? Banyak faktor sih. Heeh. Ya bosen mungkin iya. Terus mungkin waktu itu ada masalah internal juga Iya, iya. heeh. Terus banyak masalah dari aku pribadi dari luar juga Iya, iya gitu iya. yang akhirnya numpuk semua dan akhirnya aku keluarin di 2017 bulan Oktober waktu itu gitu. Akhirnya aku ngumpul sama teman-teman terus aku ngundurin diri pada saat itu gitu. Tapi bukan bosen bermusiknya kan? Sempat bosan bermusik. Sempet. Ya dalam artian jujur ya dari dulu tuh banyak orang tuh apa ya kenal aku tuh orangnya nggak apa ya maksudnya introvert dan nggak bisa bergaul dan apa segala Oke. macam dan dari dulu tuh aku mikir jadi vokalis itu bukan bukan kerjaan yang pas buat buat saya gitu gitu Iya. karena ya jujur buat bisa ketemu ngobrol kayak gini aja ini karena terlatih berbelasan tahun ya Iya, akhirnya bisa iya, iya. ngobrol dulu tuh nggak bisa gitu bener-bener kuper dan antisosial sebenarnya gitu kayak gitu jadi memang eh aku ingat 2004 alhamdulillah kebuka jalur profesional bermusik Aha. pertama kali di IZ dulu Dream Band gitu Iya, iya, iya. 2004 dan Aha. akhirnya ya udah aku bermusik sama IZ 1 tahun setengah habis itu sempat berhenti juga karena pemain gitar keluar pemain drum JJ itu keluar bantuin Olive yang Iya, akhirnya iya. jadi Govinda sekarang Iya. gitu terus akhirnya pas Peter Pan ada gonjang ganjing si pemain bassnya IZ itu diperbantukan buat bantuin Noah waktu itu Peter Pan Oke. waktu itu gitu si Ah, iya, Lucky iya. akhirnya sisa aku berdua sama Ijal Heeh. pemain gitar satu lagi yang sekarang bikin studio Escape di Bandung gitu kan. Aha. Akhirnya sisa berdua, aku mikir, wah ini ngeband gak akan jalan nih. Aku langsung mikir pendek tuh kayak waktu itu mutusin buat nikah Heeh. dan punya anak dan mikir, wah gue gak akan ngeband lagi. Mendingan kerja normal bulanan, dapat gaji gitu. Jelas Meskipun kecil pendapatan. tapi ya tiap bulan ada gitu. Iya, iya, Udah iya. sependek itu. Akhirnya aku kerja di kafe waktu itu. Jadi dari Oke. awal part time apa waiter Heeh. akhirnya full time akhirnya jadi barista sampai akhirnya mau jadi store manager ada audisi The Titans gitu nah di saat-saat itu tuh aku udah mikir nggak akan ngeband lagi ada 12 band alhamdulillah yang Ki ayo Menawarkan. ngeband ya ayo ngeband lagi sama gue jadi vokalis gue dari yang nggak ada namanya sampai waktu itu ada tiket terus Nine Ball terus ada Iya. beberapa band yang lagi Gila. cari vokalis Legend gue tuh. bilang wah belum deh gitu nggak akan Heeh. ngeband lagi gitu sampai akhirnya
ada beberapa temen yang ngasih tahu, Ki, ada band namanya Titans nih, pecahan Peter Pan dan lain sebagainya, bikin audisi. Itu pun aku belum mengiyakan gitu sampai akhirnya ada Lutfi Purpose namanya itu mentor aku di Bandung gitu. Dia yang benar-benar kayak aku ikutin lah nasihatnya, terus dia yang terakhir nyuruh, udah lu coba aja, siapa tahu ini jalan rezeki lu di situ gitu. Awalnya nggak mau, akhirnya aku nyoba buat audisi Titans dan akhirnya masuk Titans dan bermusik lagi selama 10 tahun ke depan gitu kan. Pas waktu keluar dari Titans juga udah memutuskan buat ini gue lagi ngurusin usaha nih. Minimal 4-5 tahun ke depan ini harus diurusin, jadi nggak akan bermusik lagi. Akhirnya keluar dari Titans mau fokus usaha ngurusin kafe. Ya ternyata sebulan berikutnya ada masalah juga di kafe itu kan. Akhirnya aku ke Jakarta ya, tadi cerita ketemu anak-anak drive, akhirnya bantuin drive dan jalanin solo. Jadi beberapa kali gitu sempet. Terakhir pun kemarin sempat pas sebelum ngurusin Sambal Duda itu kan. Itu sempat kepikiran wah nggak akan ngeband nih gitu. Mau usaha bener-bener fokus usaha gitu ngurusin Sambal. Dan akhirnya di tengah jalan Titans tiba-tiba ngajakin, Ki, ayo ngeband lagi yuk gitu. Akhirnya ngeband lagi sama anak Titans, ya udah bermusik lagi sampai sekarang gitu. Apa sih Ariski yang buat lo akhirnya berulang kali untuk nggak ngeband? Nggak semenyenangkan itu kan ngeband? Apa ya? Karena kalau yang tadi ditarik ke belakang sampai 2004 sampai sekarang udah 21 tahun berarti ya 2025 ya. Mikir ngeband nggak ngeband, ngeband nggak ngeband, ngeband nggak ngeband. Ya mungkin bukan bosenan sih, cuman kayak ya selalu nemu titik jenuh di satu hal gitu. Kadang kayak aku tuh tipikal orang yang pengen nyoba sesuatu yang belum pernah dicoba gitu. Terus ibaratnya kayak pengen liar sendiri gitu. Kadang gitu ya, pengen nyobain sesuatu sendiri gitu. Jadi yang belum pernah dicobain tuh dari dulu, usaha udah pernah nyoba, tapi bareng sama ngeband itu nggak jalan ternyata. Karena fokusnya kebagikan gitu. Kayak gitu mikirnya. Jadi dari dulu tuh sebenarnya pengen ngelakuin hal lain di luar musik yang bener-bener pengen diurusin sampai jalan lah gitu. Iya, paham. Jadi ya udah harus dikorbanin satu nih, kalau mau usaha ya jangan dulu ngeband. Meskipun sebenarnya dua-duanya bisa dijalanin bareng, tapi aku mungkin bukan tipikal orang yang bisa ngejalanin itu berbarengan lah gitu. Karena beberapa kali agak susah gitu kayak gitu. Lumayan terhambat banget ya. Kalau tarik ke belakang deh, scene musik Bandung seseru itu nggak sih zaman Ariski? Dulu iya. Sampai aku tuh selalu mikir ya, kayak tahun 2012 itu kayaknya tahun-tahun terakhir industri musik di Indonesia itu bagus lah ibaratnya gitu. Maksudnya dalam artian dulu tuh kayak ya itu kayak tadi dibilang menyenangkan gitu ya. Sebelum si industri musik berubah, sebelum kayak dulu tuh kita masih suka nemu tur tuh dalam artian kita bisa tur berangkat dua minggu nggak pulang rumah, tur Sumatera misalkan kita berangkat ke Medan, dari Medan turun lewat darat sampai ke Lampung gitu, terus 2 hari sekali. Nah sekarang tuh nggak ada istilah tur gitu. 2012 itu terakhir kayak perusahaan rokok boleh sponsorin acara musik dan boleh branding kan. Semenjak itu tuh nggak ada. Akhirnya kayak itu tuh kayak penghasilan utama dari anak-anak band. Akhirnya redup kan gitu, maksudnya duit si perusahaan rokok itu masuk ke tempat lain dan nggak ada acara-acara off-air. Itu salah satunya juga kayak musik di Indonesia tuh langsung kayak menurun gitu. Karena ya penghasilan utama dari musisi itu sebenarnya dari panggungan off-air gitu, kayak gitu. Nah, balik lagi ke di Bandung juga akhirnya yang tadinya kayak musisinya banyak banget, komunitasnya banyak banget, studio musik tuh banyak banget dan dipakai tempat buat ngumpul anak-anak band gitu. Kita saling kenal, saling ngumpul tuh di tempat di studio musik gitu. Sampai akhirnya gara-gara kejadian itu, maksudnya di tahun 2012 itu mulai berkurang tuh. Anak-anak band tuh kayak mikir, cing udah nggak ada panggungan banyak nih gitu. Akhirnya berkurang sedikit demi sedikit. Ada yang mulai kerja, ada yang mulai apa, sama kayak kemarin pas Covid kejadiannya gitu. Ada yang usaha, ada apa segala macem gitu. Akhirnya yang ibaratnya dulu Bandung barometer musik itu jadi kayak berkurang gitu. Musisi-musisi yang menonjol kayak dulu itu gitu jadi berkurang. Nah, akhirnya sampai sekarang kayak berubah arahnya, berubah trennya gitu. Sempat kita dari 2012 ngalamin kayak sampai 2016 tuh DJ yang naik. Gitu. Iya. Jadi band-band tuh nggak ada yang naik, DJ yang naik, entah ibaratnya mau baru mau lama, yang bisa nge-DJ sama enggak itu semua naik. Karena memang waktu itu kita ngerasanya balik lagi duit sponsor itu masuknya ke kafe-kafe gitu. Jadi banyak bikin event tuh di indoor, di kafe, bukan di outdoor gitu. Skalanya agak-agak lebih kecil tapi lebar banyak gitu ya. Jadi ya itu band itu masih kayak berat buat naik lagi gitu. Cuman 1-2 lah yang mungkin masih bisa stabil. Setelah 2016 yang naik justru band-band indie dan dari Jakarta. Nah dari dulu tuh band juga banyak dari Jakarta.
tapi jarang yang bisa menonjol. Sampai akhirnya kita rasa itu dari 2017 band-band indie yang banyakan dari Jakarta yang akhirnya pegang gitu industri musik di Indonesia itu. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya 2019 eh sebelum sebelum COVID lah ya, sebelum Ah, COVID semuanya kayak langsung di reset gitu kan. aha. Langsung di reset akhirnya ya kita ngalamin kayak kemarin setelah COVID itu banyak lagi festival-festival musik Banget. baru kayak semuanya mulai nongol lagi nih dari semua daerah gitu, nggak cuma Mhm. dari Jakarta doang gitu kayak Iya, gitu. iya, iya, menyeruak lah. Iya. Karena kalau aku secara awam pribadi melihat Bandung ruang kreatifnya luar biasa, nggak hanya Iya. musik kan. Mulai dari tren, Mm-mm. fashion dan segalanya ada di situ. Mm-mm. Pokoknya kalau bahasanya oh bikin di Bandung misalnya baju dan Iya. lain, oh musiknya asal rumah, oh keren-keren gitu. Mm. Kalau menurut Ariski, secara pandangan Ariski, kenapa ini bukan tidak mengkotak-kotakan, tidak Mm. menskreditkan siapapun atau kota apapun ya. Kenapa bisa band independen dari Jakarta yang menguasai Bandung? Ataukah emang mungkin anak muda Bandung udah nggak minat buat ngeband? Kalau dari mata aku pribadi ya, Iya, yang aku lihat itu yang aku rasain. Jadi band-band di Bandung itu dan mungkin di band di kota lain yang kayak misalkan Jogja juga kan iya, suka Barometer Musik Surabaya. iya, Yang kita tahu kota itu besar lah. band-band angkatan lama ini Hmm, semua rata-rata otodidak. Jarang musisi-musisi yang misalkan seangkatan aku pribadi gitu ya, hmm, hmm. nggak bisa baca not balok gitu. Iya, Nggak sekolah musik, semua bermusik itu paham. dari benar-benar dari pengalaman, dari nol mereka yang ibaratnya mulai ngumpul sama teman-teman genjreng-genjreng pas Learning by ngumpul, doing ya ya, iya, akhirnya iya. mulai nyoba latihan, Oke, akhirnya paham. mulai nyoba bikin lagu, mulai coba bikin demo, sampai akhirnya naiknya setahap demi setahap gitu, Hmm, hmm. sampai akhirnya mereka bisa punya karya sendiri dan alhamdulillah rezeki mereka bisa jebol di perusahaan rekaman, punya album sendiri. Nah, tahapan itu seperti itu. Kalau di Jakarta yang kita tahu rata-rata ya mungkin dari segi apa ya latar belakang ekonomi juga lain ya misalkan. Baru mau ngomong gitu. Aku tuh Mm-mm. merasa kadang ini sekali lagi teman-teman takutnya ini agak dipotong. Enggak, kita nggak tahu ini viral apa enggak ya. Takutnya mendiskreditkan. Kadang band-band di Jakarta tuh punya privilege yang bagus, ah. Iya, Jadi konsumsi dari kecilnya iya, udah iya, bagus. Mungkin keluarganya juga keluarga musisi ataupun nggak musisi, mm-mm, cuman punya selera bagus. iya. Dengerin musik ini deh. Dan rata-rata ya Dia kayak aku enggak. bilang anak-anak yang seumuran sekarang udah ngeband dan Ah, maju gitu ya. Dari kecil tuh mereka udah kayak perlu nggak perlu lu sekolah musik gitu. oke. Di lesin drum kah, di lesin Mm-mm. gitar atau di lesin piano misalkan mereka tapi apa ya punya ilmu yang anak-anak band yang otodidak ini nggak punya. Baca not balok itu nggak semua anak band yang apalagi Iya, paham. seangkatan kita ke belakang gitu ya, Ah, nggak semua paham gitu. Nah, ya dengan musik-musik apa yang makin banyak ah, keluar apa masuk dari luar negeri misalkan ah. dari luar gitu ya referensi dengan teknologi yang makin canggih dengan ibaratnya anak-anak yang zaman kita kecil nggak main gadget kan gitu. Iya, Anak-anak yang seumur sekarang ngeband tuh dari kecil udah tahu gadget. Jadi mereka tuh lebih lebih mengikuti zaman lah lebih gitu. into lah ya. Ya, jadi ketika ibaratnya zamannya berubah tuh mereka udah bisa adaptasi, sedangkan kita tuh baru mau adaptasi gitu kayak gitu. Paham, Jadi paham. ya musisi-musisi Jakarta itu yang memang mereka udah eh, paham bermusik, Ya, ya, ya. terus lebih duluan dapetin info baru, referensi baru ya mereka yang akhirnya naik gitu kan. Ya Ya, mungkin juga akhirnya jadi lebih lebar sih. ya. Jadi kotak kotak rasa atau kotak seleranya nggak sempit gitu Mm-mm. mungkin ya. Aku menangkapnya kayak gitu. Nah, kalau scene Bandung memang dulu seru banget Ya. dan akhirnya sempat menjadi pengisi di festival-festival Mm. besar, ah. Mau yang kecil, mau yang besar. Itu mungkin karena juga faktor dulu ada banyak acara TV nggak sih, ah, yang ngangkat mereka-mereka. Karena kan ada sempat momen tuh Mm. ya tadi yang kayak bilang Nine Balls, Ya. terus The Titans, terus banyak nih Fagetos itu kan sempet, meskipun aku juga nggak tahu itu mereka berasal dari mana, tapi kan rata-rata dari luar kota gitu. Kalau yang aku lihat sih jadi memang setiap generasi, setiap tahun gitu, setiap Hmm. zaman tuh pasti selalu ada eh, musisi-musisi baru lah gitu. Hmm. Jadi zaman dulu ibaratnya Titans pas keluar 2007 juga banyak banget band-band lain kan gitu kan. Hmm. Dan misalkan pas eranya pop, semua band keluar pop. Pop. Tiba-tiba Melayu, semua band keluar Melayu. Dan Ayo. itu tuh ratusan gitu. Haha. Tiba-tiba ada apa K-pop lah, boyband girl band Oke. pada saat itu kan gitu kan. Itu juga keluarnya banyak. Cuman ya memang balik lagi kayak dulu tuh semua orang ngikutin eh, hiburan gitu, entertainment itu cuman ada di TV, di radio, sama di tabloid misalkan Iya, gitu di iya. koran. Nah, semenjak setelah 2012 juga smartphone pertama keluar, akhirnya Hmm. mereka mengenal, oh YouTube tuh ternyata kanal yang bisa
apa ya, on demand lah. Iya. Kita mau nyari apa ada di situ. Oke. Apa yang kita suka tuh ada di situ. Kalau dulu kan kita dicekokin, misalkan TV lagi eranya lagi era Melayu ya, TV nongol ini Melayu semua gitu Mau kan. tidak Radio mau ya kayak ya. gitu. Iya. Jadi memang diarahkan gitu. Oke, Itu oke. ada plusnya ada minusnya juga. Nah, setelah ada era teknologi yang baru itu, setelah YouTube ada Instagram, ada TikTok sekarang gitu kan yang lagi booming-boomingnya gitu. Semua tuh jadi channel-channel buat semua orang siapapun dimanapun bisa jadi apapun sekarang Iya, dan ada iya. pengikutnya gitu. Oke. Itu kenapa ibaratnya kayak dari mulai apa YouTuber, selebgram, seleb TikTok ada istilahnya kan gitu Iya, sekarang. iya, iya. Jadi Sampai kadang kita juga dia siapa ya? Kita pribadi nggak tahu, bukannya Iya. sombong, tapi kok ternyata terkenal ya Iya. gitu. Dan itu pernah kealamin lah ya. Kayak gitu. Pernah merasa karena Iya. mungkin circle Ariski itu terkenal tau itu, tapi kita sendiri yang ngomong gak tahu gue Mm. beneran nggak Tapi alhamdulillahnya apa ya, buat buat apa ya, ibaratnya kayak public figure terus Hah? musisi-musisi seangkatan kita itu kita udah duluan nongol mungkin ya, dan kita punya punya cap apa ya, maksudnya kalau dibilang artis, si ini artis nih, Iya, meskipun paham. ibaratnya dia udah redup katakanlah ya gitu ya, dia tetap artis gitu. Iya. Tapi kalau selebgram sekalinya viral tuh misalkan dalam 2 bulan 3 bulan semua orang ngelihat ke dia. Iya. Tapi setelah 3 bulan mungkin ya orang mungkin lupa lagi karena ada yang baru. Kurang sustain ya. Kalau misalkan yang lama-lama ini ibarat kata dia udah 5 tahun 10 tahun nggak keluar karya pun orang tetap tahu dia ini artis gitu kayak gitu. Iya. Itu mungkin ya salah satu kelebihannya lah gitu. Tapi emang buat itu orang lama. tapi emang itu magis televisi sih ya. Iya. Iya kan? Iya, semua orang main sosial media. Cuman yang ditawarin terlalu banyak, jadi Iya. orang tidak fokus. Kalau dulu televisi kan orang hanya sorot ke satu, dan banyak, aku pernah dengar juga dari Bang El, gitaris Niji, kalau emang angkatan dulu tuh beruntungnya karena udah masuk TV, meskipun nanti nggak naik, tetap dikenal orang Iya. lah, mau sama ibu-ibu kek, mau sama Bener sih. bapak-bapak kek. Karena kalau sekarang iya cepet juga terkenal, cuman karena ya yang ditawarin juga industrinya terlalu luas. Tapi menurut Ariski, Dulu tuh kita sempet sebulan itu 15 kali minimal main di TV gitu. Acara-acara TV yang pagi-pagi kayak gitu kan. tahu. Ya makin sering kita nongol tuh kan makin sering orang ngeliat dan makin gampang buat nempel kan. Itu yang bikin ya mungkin kita lebih kuat memorinya dibandingkan Banget. yang sekarang-sekarang gitu kayak gitu. Iya. Tapi menurut Ariski deh, di era sekarang meskipun memang katanya sih buat musik sekarang kan makin mudah. Mediumnya banyak. Iya. Terus alatnya gampang, serba gampang. Cuman susah banget sekarang buat lagu terkenal loh. Iya, bener. Ya. Aku tuh suka mikir gitu juga dan selalu banyak kayak misalkan lagi live streaming gitu terus banyak musisi-musisi baru yang Rizky tolong review lagu, aku baru bikin lagu, baru posting, baru rilis dan lain sebagainya gitu. Terus banyak juga yang Rizky aku punya lagu nih, ada 10, ada berapa gitu. Tolonglah Rizky yang nyanyiin gitu. Aku selalu bilang, ya sekarang memang portalnya buat orang ngeluarin karya mereka tuh udah banyak banget. Kenapa harus ditawarin ke kita misalkan? Itu kayak mungkin mereka mikir jalur yang paling cepat gitu buat bikin lagunya dikenal orang, dinyanyiin lagunya dinyanyiin sama orang lain dan mungkin dia dapat bayaran gitu kayak gitu. Tapi ya itu, aku selalu bilang buat zaman sekarang ini siapapun dari manapun mau umur berapapun bisa jadi apapun gitu ya. Bener. Tapi memang ya itu kayak tadi dibilang jauh lebih susah buat naik karena ya itu kayak semua orang siapapun dari manapun bisa jadi apapun. Jadi rebutannya tuh terlalu banyak. Yang ngadu tuh yang saingan tuh terlalu banyak gitu. Kuenya tetap satu, tapi yang makan itu yang misalkan dulu cuma 100 orang, sekarang mungkin ada 1000 orang gitu. Iya. Tapi kuenya tetap segitu. Jadi orang tuh benar-benar rebutan gitu buat naik lah gitu ya. Paham. Entah apapun caranya, tiba-tiba ada yang viralnya karena kebodohan lah atau mungkin isu karena kesalahan gitu. Ya balik lagi itu memang gampang-gampang susah. Buat prestasi itu jauh lebih susah kalau di Indonesia ya khususnya gitu. Buat hal-hal yang positif itu jauh lebih susah buat naik sebenarnya. Tapi ya itulah, memang eranya lagi kayak begitu sekarang gitu. Kenapa orang yang ibaratnya tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun juga karena ya rata-rata yang kita pupuk jauh lebih lama itu pasti hasilnya jauh lebih lama juga buat dinikmati. Yang ibaratnya tiba-tiba nongol gitu, meskipun meledaknya benar-benar meledak, tapi ya mungkin itu cepat hilang juga sih gitu. Kayak tiba-tiba kemarin, ya Tulus sudah lumayan mapan lah ya. Wah, mapan lah. Tiba-tiba keluar Hati-Hati di Jalan, dia 3 bulan pertama tuh benar-benar semua orang tahu lagunya. Sebulan pertama lagunya di stream berapa juta gitu kan. Tapi jarak 3 bulan berikutnya ya ada lagi lagu baru yang booming, ada keluar Komang gitu kan. Cepet banget ya. Iya.
Gila ya. Mamang juga kayak begitu, semua orang nyanyiin, semua orang muterin, semua orang pakai lagunya buat background video. Tapi jarak 2 bulan 3 bulan ya orang mungkin udah nggak pakai lagi itu karena ada lagi yang baru kayak gitu-gitu. Jadi memang perputarannya udah cepet banget dan eranya udah beda banget sama dulu. Kalau dulu kita ada bahasa everlasting song, berarti sekarang udah nggak ada dong ya? Sejauh ini belum ya? Iya, aku merasa ini kan pandangan musisi ya. Iya. Aku merasa juga mikir kayaknya udah nggak ada deh. Mm-mm. Kayaknya banyak banget orang yang udah bisa ciptain lagu dan cepet banget terkenal. Iya. Kita dulu mungkin ada antusias, ini mau rilis album nih. Hmm. Ada tuh rasa-rasa, wah mau dengerin lah lagi. Tapi sekarang karena terlalu Iya. banyak, ya udah kita Terakhir itu lupa yang kita aja. rasa tuh di bawah 2010 lah. Oke. Musisi-musisi bikin lagu tuh masih bisa kita dengerin, nikmatin dan nyanyiin bahkan sampai sekarang kalau karaokean gitu ya. Mhm. Tapi sekarang tuh ya kita tahu lagu-lagu yang naik yang mana, tapi sebatas tahu. Mungkin hafal juga nggak terlalu gitu. Dan bisa didengerin terus-terusan juga kayaknya nggak, buat aku pribadi nggak, belum nemu lagi lagu kecuali Coldplay ya. Iya, Kalau iya. Coldplay aku ngikutin terus. Belum lagi nemu artis atau musisi lain yang misalkan dia keluar di tahun 2015 ke atas atau 2020 ke atas dan sampai sekarang kita masih dengerin terus lagunya, jarang sih gitu. Jarang banget ya. Malah kayak band-band tahun 80-an, 90-an, musisi gitu, 2000 awal, itu yang masih ada di playlist aku sampai sekarang gitu. Oke. Ya kita nggak tahu bedanya apa gitu, tapi mungkin gitu kalau misalkan apa ya, pengamatan sekilas aku tuh kayak sekarang tuh memang konten tuh adalah raja, konten adalah segalanya. Sebanyak-banyaknya lu keluarin konten. Kadang kita pernah dengar kayak apa ya, TikToker gitu, dia satu hari tuh posting bisa 10 konten tiap hari gitu. Jadi pelurunya banyak. Entah Peluru. mana yang viral, Ya, pokoknya gue lempar kayak aja tebar dulu. jala, Iya, ya iya. ntar ada yang naik, itu yang tiba-tiba diurusin lah sama dia kayak gitu. Paham. Nah, di musik pun sama, di lagu pun sama. Jadi orang kayak ngerasa, wah gue harus keluarin lagu lagi nih, karena yang kemarin nggak naik. Gue harus keluarin lagu lagi, sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti ada yang nongol gitu. Tapi dengan kayak gitu caranya itu, Tidak menyenangkan ya? iya, ribet dan pusing. Bikin lagu itu kan kayak nggak, bikin lagu gampang, tapi bikin lagu yang enak dan apalagi jadi hits, itu yang susah. Iya. Gitu. Kalau dulu tuh kita ibaratnya kayak benar-benar bikin lagu tuh mungkin ya benar pakai hati, dari hati. Apa yang kita rasain, misalkan kita harus putus dulu, akhirnya jadi lagu gitu. Itu yang mungkin kalau pas kita bikin dan orang denger tuh, oh kena, nyampe nih gitu. Kalau sekarang tuh kayak orang ya kayak, oh gue harus bikin lagu lagi nih, udah 2 bulan gue harus ada lagu baru, harus ada lagu baru. Jadi mungkin ya dari kualitas lagunya, dari nyawa lagunya sendiri nggak sekuat lagu-lagu yang lama. Itu yang bedain lagu lama kenapa bisa everlasting. Lagu sekarang tuh ya mungkin sekalinya booming tapi orang besok lusa ya udah lupa gitu kayak Iya, gitu. iya. Jadi menurut Rizky pribadi juga udah nggak ada formula buat lagu itu. Dari dulu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang ini tambah nggak ada lagi gitu. Hilang Lebih susah udah. lagi. Cuman yang aku tahu dari dulu, aku selalu bilang industri hiburan itu selalu 99% usaha, 1%-nya rezeki, 1%-nya hoki gitu. Jadi Iya. mau lu usaha sampai berdarah-darah, belum nemu 1% itu ya nggak akan jalan, nggak akan naik. Oke. Nah, sampai sekarang pun sama. Cuman ya balik lagi, si apa ya, volume buat dapetin rezekinya itu kita harus jauh lebih banyak usahanya lagi, dan ya nunggu rezeki 1%-nya itu ya biar Tuhan yang ngasih lah. Kita nggak akan pernah tahu kapan gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau pandangan Rizky, buat era sekarang ya, 2025, lebih baik personal branding atau karya? Dua-duanya. Karena ya kayak aku bilang, sekarang tuh udah semua harus diusahakan ya. Maksudnya usahanya harus lebih. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita bisa usahakan semua diusahain. Karya harus bagus, personal branding juga harus bagus. Oke. Kayak gitu. Jadi, nah, kita tuh dulu kayak misalkan Titans lah, kita cuma nyiapin lagu sebagus mungkin, bikin demo, terus kita tawarin ke perusahaan rekaman. Oh, oke, ini ditolak, ini masuk nih buat album gitu. Setelah siap buat satu album, ya mereka yang usahain gitu. Mereka kayak keluarin dana, terus Marketing kita lah. rekaman doang lah ya. Rekaman, terus mereka keluarin budget buat produksi video klip, bikinin video klip, mereka yang urusin. Udah lagunya siap, albumnya siap, mereka yang promosiin, dan lain sebagainya disiapin lah. Nah, ketika era udah berubah, semua musisi, semua artis itu kayak, cing gimana nih gitu. Gua harus jalan gimana nih? Nggak ada tim seperti itu lagi. Akhirnya semua, mau solois, mau band, mau artis apapun, mereka harus punya tim sendiri misalkan gitu, kayak gitu loh. Jadi memang semua harus diusahain gitu. Lebih berat lagi buat sekarang gitu. Ya udah mau usahanya berat, ketika dapetin hasilnya mungkin nggak sebesar yang Usahanya. anak-anak lama rasain gitu, kayak gitu. Paham, Bang. Tapi menurut Rizky, pendengar di era sekarang picky nggak sih? Iya. Jadi nggak ada genre yang akan tetap gitu.
Jadi Sebenarnya bukan nggak ada genre yang tetap sih. Kalau dulu kita masih bisa tahu, oh ini era hip hop R&B oke, zaman iya. tahun 2000-an awal gitu kan. Ah, Terus masuk ke pop, heeh, masuk ke Melayu itu. Kalau sekarang tuh ya semua genre tuh ada. heeh, Mau ibaratnya kayak katakanlah lagu sebagus apa dan sejelek apa tuh selalu ada orang yang dengerin. mhm, Masalahnya cuman beberapa banyak orang yang dengerin karya itu gitu. mhm, Jadi ya sekarang udah pasar bebas ya, udah era pasar bebas gitu. Jadi mhm, siapapun dari manapun bisa bikin karya seperti apapun dan selalu ada pendengarnya gitu. mhm. Masalahnya cuman seberapa banyak gitu. Jadi udah nggak ada lagi sekarang zamannya hip hop R&B, sekarang zamannya eh, K-pop, Iya, zamannya iya. apa nggak ada gitu. Jadi memang semua bisa nongol dan semua bisa didengerin sih. Iya, Kayak iya. gitu. Lebih lebih general dan market ada aja tuh. Ada aja. Ada aja. Iya. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang Rizky, Hmm. emang dulu cita-cita lo memang jadi penyanyi kah? Karena kan Enggak. tadi lo bilang, gue tuh sebetulnya introvert. Ya, Mungkin kalau bahasanya dulu kalau belum bersosialisasi energinya habis banget kalau ketemu ya, orang, ya kan? ya. Kenapa lo banyak yang nawarin jadi vokalis, ah? Itu cuman Tuhan yang tahu. Atau mungkin lo pernah dapet petua, enggak Ki, lo tuh emang Dulu tuh garis cita-cita. tangan lo vokalis gitu mungkin. Akhirnya aku menyadari itu karena udah Ah, 3 kali nyoba buat berhenti bermusik, akhirnya bermusik lagi kan gitu kan. ah, Dulu tuh cita-citanya cuman pengen kerja kantoran. Dulu punya kakek, ah, kakek itu kerja di Hutama Karya di ah, kontraktor besar. eh ya besar lah gitu ya Mhm. di Jakarta di Yala Perkasa apa gitu. Aku tiap lihat beliau pulang itu pulang pakai jas gitu. Oke. Wah, itu tuh kayak role model gitu. Gue kalau gede tuh pengen jadi pimpinan, pengen jadi bos misalkan, Iya, paham. kerja di belakang meja, terus pakai jas, gaya lah Iya, kelihatannya gitu. Sampai Dennis. akhirnya SMP mulai ketemu sama teman-teman yang pertama kali ngeband ya itu dari awal kayak aku bilang ngumpul. Karena satu SMP pulang bareng, akhirnya jadi temen ngumpul, genjreng-genjreng gitar-gitaran, akhirnya mereka ngeband nih. Aku tuh belum jadi vokalis, Ah, ngikut-ngikut doang gitu kan. Terus ada orang apa ada temen keringetan aku yang ngelapin, ada temen yang Ki beliin rokok, beliin minum, aku yang kesana gitu. tim-tim keseluruhan berarti. Sampai Walah. akhirnya si vokalisnya itu satu satu hari nggak datang. Akhirnya karena aku sering ikut latihan jadi tahu lagunya kan. Ah, Akulah yang nyanyi. Nah dari situlah tiba-tiba udahlah lu aja yang nyanyi deh gitu kayak gitu. Itu pertama kali gitu by i- accident, band apa? Ingat gak band nama bandnya? namanya Sanosuke. Sana Wibu banget. Iya, wibu banget Wibu dari banget. Samurai X dulu. Iya, iya. Itu mulai lumayan latihan sering gitu. Dulu zaman kayak kita mau latihan tuh patungan berapa Iya. ribu perak gitu per Shiftnya orang. harus buru-buru Iya. dijadwalin karena rame banget ya. Berapa bulan nyoba latihan terus akhirnya keluarlah Padi dan kita langsung memutuskan wah kita bakal jadi band tribute Padi pada saat itu gitu. Iya. Semua lagu-lagu yang kita nyanyiin itu semua lagu Padi, manggung dimanapun acara 17-an, festival dan lain sebagainya, semua lagu Padi dan alhamdulillah selalu menang gitu waktu itu. Ah, 2 tahun 3 tahun lah sampai masuk SMA. Nah SMA aku mulai ketemu teman-teman band baru yang mulai kerja mulai ngebandnya di kafe, mhm, terus ada yang long trip, ada yang pokoknya manggungnya lebih lebih mhm, banyak lah gitu. mhm, Akhirnya alhamdulillah aku tuh suka nyoba hal baru kan. Jadi mhm. sempet kayak jadi vokalis band alternatif, hip hop R&B, top 40 dan lain sebagainya, long trip juga Ah, pernah gitu. Mungkin karena itu jadi kayak banyak orang kenal dan banyak orang ya alhamdulillah banyak orang bilang kayak lu tuh kepake gitu kayak gitu mhm, lah. ya, 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 ya. Bener-bener kayak mecun band sana band sini dibutuhin sana dibutuhin sini sempet ngalamin itu sampai akhirnya ya 2004 ada audisi Dream Band ya udah netep di satu band Ize gitu kayak Iya, gitu. iya, iya. Tapi mungkin pandangan Ariski, kenapa mungkin band Bandung sekarang juga udah lumayan berkurang? Mungkin Mm-mm. karena minimnya panggungan kali. Selalu festival aja, festival besar. Kalau dulu kan Eh, acara komunitas tuh kan banyak banget. iya, Ya kan, gigs di sini, di gor ini, di gor ini, di gor ini, siapapun lu minim bisa komunitas sih kalau aku bilang. bisa ikut gitu loh. Mm-mm. Kalau aku bilang kan dulu tuh kayak meskipun kita nggak satu genre, meskipun Hmm, kita nggak kenal, tapi kalau ngumpul tuh kita ngobrol bareng. Mau paham. siapapun gitu dari manapun, kalau udah ketemu, oh lu anak band, ya udah kita ngobrol bareng di studio. Nah sekarang Hmm, tuh udah jarang, udah nggak ada malah gitu. hmm, Anak-anak band yang di Bandung tuh aku lihat ngumpul di mana gitu. Terus kalau manggung misalkan acaranya cuma 17-an atau festival atau acara kafe pun gitu hmm. ya. Dulu tuh kita suka ngumpul bareng gitu. Siapapun yang manggung pasti ada yang nonton. Kalau sekarang tuh udah kayak masing-masing. Karena orang ngerasa kayak ya udah, gue tinggal produksi sendiri, mau di rumah mau di studio, Iya, kita bisa rilis sendiri gitu. Nggak harus dengan bantuan teman-teman lain. iya, iya, Mungkin iya. karena itu ya jadi berkurang sih gitu. Iya. Padahal itu tuh butuh sih sebenarnya. Butuh kan? Komunitas, iya, komunitas Karena musik. biar juga band baru timbul, Mm-mm. ada pengalaman manggung dan lain hal dulu.
ya dulu di Jakarta juga banyak sih. Iya. Entah harus ada yang bayar, ada yang jadi perlombaan. Iya. Tapi karena sekarang udah bentuknya festival, karena kalau IO kan festival harus diundang, Iya. bukan mau. Dan konteksnya mungkin udah minim banget bisa band biasa manggung di acara besar Iya. gitu ya. Tapi Rizky ketika 2004, 2007 gabung ke The Titans, itu banyak yang audisi. Berapa ya? 10 apa 12 orang gitu. Berarti itu announcement Ya, lowongannya emang buat anak-anak band aja? apa? Ya dari rekomendasi tiap personil kalau nggak salah. Oke. Jadi yang mereka kenal, yang mereka tahu, nanya misalkan gitu ya, oh si ini aja si ini. Jadi bukan dibuka buat umum kayak waktu aku keluar terus Titan sempat bikin audisi vokalis kan, itu enggak kayak gitu. Jadi waktu itu yang aku kenal juga ada beberapa temen band cafe vokalis, terus Richie 5 Minute juga kalau nggak salah, Iya. akhirnya jadi 5 Minute gitu. Terus siapa lagi yang aku kenal tuh? Ada terakhir kemarin aku sempat ada wawancara radio di Bandung, namanya Ivan Firdaus Hasan. Dia radio announcer dari dulu zaman aku Lama. IZ malah itu, sebelum IZ gitu. Dia udah jadi penyiar radio. Nah, dia juga ternyata sempat ikutan audisi si Titans dan dia baru bilang tahun lalu pas ketemu kayak gitu. Aku juga baru tahu gitu. Iya, Jadi memang iya. banyak, tapi aku pas datang itu cuman pas ketemu sama Richie Oke. sama satu orang lagi gitu. Jadi beda jadwal waktu itu. Tapi The Titans tuh sebetulnya memang sebelum ada hire vokalis tuh memang udah band jadi siap masuk industri kan? Udah, jadi yang aku tahu ternyata The Titans itu kan udah ngumpul nih. Ada vokalis yang namanya Bobby, itu juga temenku juga. Dulu dia bandnya T-Band, terus sempet jadi additional vokalis The Fly kalau nggak salah. Iya, iya. Terus akhirnya dia jadi vokalis Titans pada saat itu. Cuman dia udah kerja di bank Oke. BUMN lah gitu. Nah, dia mau resign itu harus nunggu 6 bulan apa gimana gitu. Terlalu lama ya? Sedangkan si album udah siap dan labelnya waktu itu udah ini harus keluar cepet kayak gitu. Gara-gara itu akhirnya ya vokalis lama itu Bobby resign, jadinya nyari vokalis baru. Oke. Gitu. Dan kenapa Rizky kalau kita sekarang lagi tarik balik lagi dengan Titans? Nggak nutup-nutupin ya, maksudnya kayak mau dibilang apapun tetap Titans itu adalah rumah, adalah nama yang pernah gedein Iya, namaku juga. melekat Itu salah loh. satunya. Terus ada satu hal lain yang aku nggak tahu bisa cerita apa nggak. Pokoknya setelah aku pas masuk Titans itu, aku nemuin sesuatu hal yang kalau aku nggak masuk Titans, aku nggak akan dapetin ini gitu. Dan itu tuh sampai sekarang ada impactnya lah, ada apa ya? Ada jejaknya lah gitu. Sampai sekarang tuh kayak gitu. Ketemu cewek sih sebenarnya gitu. Perempuan ya. Jadi nggak nemu ini. Aku tadi mau nanya, ini tuh ini benda atau ini orang gitu? Ternyata Yang akhirnya aku Paham, bisa paham. bilang kalau itu tuh soulmate lah gitu. Oke. Soulmate itu kayak ibaratnya di luar kayak lu cuman kenal cewek yang benar-benar lu idam-idamkan, lebih dari cewek itu jodoh lu gitu. Tapi ini soulmate sih gitu kayak gitu. Itu akhirnya aku kenal gitu. Terus pas waktu itu singkat cerita pas sudah cerai, akhirnya aku sempat deket sama cewek itu. Terus benar-benar berbekas lah gitu. Dan akhirnya aku keluar dari Titans 2017. Ini baru sekarang loh, aku ngomong. Nggak pernah dari kemarin tanya, nggak pernah dijawab. Aku selalu ngumpetin gitu. Maksudnya, Karena brandingan Rizky pun duda loh. iya. Tidak dipungkiri ya, karena di sosial media orang jadi juga mungkin kan bertanya kan, apalagi fans-fans lama gitu. Ini gimana ceritanya gitu. Jadi cuman karena hal itu, jadi aku kayak ngerasa di luar aku punya pengalaman jadi vokalis band. Mungkin kata orang bilang besar ya gitu. Terus bisa datang ke kota-kota manapun di Indonesia sampai luar negeri. Alhamdulillah aku sempat manggung bareng sama Titans itu dan prestasi lainnya dan lain segala macem. Satu hal itu yang mungkin buat aku sih kayak, oh ini wah banget sih. Iya. Sampai akhirnya kemarin gue mikir, ya Titans pertama lagi nggak ada vokalis. Ya ibarat kata mereka tuh lagi butuh bantuan lah gitu Iya, kan. paham. Buat bisa jalan lagi gitu. Nah aku kayak ngerasa, oh iya gue tuh dulu pernah bareng sama Titans ngalamin ini, ketemu ini, punya ini. Ada history lah. Ya dan satu hal ya kayak tadi aku bilang yang soal itu ya gitu. Terus aku ngobrol gitu. Gimana ya? Jalan lagi nggak ya? Bantuin nggak ya gitu? Ya udah terserah gitu. Akhirnya aku memutuskan buat ya udah jalan lagi sama Titans deh. Penawaran setelah berapa kali ya? Kalau yang terakhir kemarin cuman sekali sih. Oke. Jadi pas ya itu aku lagi ngurusin Sambal Duda kan di Bandung, lagi bikin apa namanya tuh desain kemasan packagingnya di Dago di kafe gitu ketemu sama temen. Nah Imot tiba-tiba ngajak ketemu juga, Imot si programmer itu kan. Oke.
Oke, ketemuan yuk, mau ngobrol nih gitu. Ya dari awal juga kalau dia ngajak ketemuan kan udah tahu mau ngapain kan. Ya udah gue lagi di Dago, gue bilang. Akhirnya ketemu di Dago ngobrol, dia cerita soal Titans gimana berapa tahun ke belakang terus. Ya ujung-ujungnya, ayo Ki, ngeband lagi yuk. Ya ayo aja, gue bilang kayak gitu. Akhirnya Gitu balik lagi sih. ngeband. Heeh. Tapi Ariski ada syarat tertentu nggak ketika untuk gue boleh balik lagi? Cuman, kan biasanya ini Ada sih, cuman internal aja yang nggak bisa ternyata. karena ya udah ninggalin rumah bertahun-tahun, Hmm, otomatis nggak akan sama kan, maksudnya benar. dengan waktu aku masih di situ dan pas Hmm, ninggalin gitu. Dan yang aku tahu ada sedikit masalah antara Titans dengan mungkin perusahaan rekamannya atau apa yang bikin mereka agak berat buat jalan. Itu yang agak apa ya, agak susah buat masih susah buat diberesin sampai sekarang gitu, oke. kayak gitu. Dan itu agak-agak agak apa ya? Jadi kayak nahan buat kita tuh buat jalan lagi. Nggak sesuai sama yang kita rencanakan, itu juga jadi salah satu kendala sih sampai sekarang. Tapi ya mudah-mudahan cepat kelar lah. Amin. Heeh. Dan kemarin gue lihat juga beberapa lagunya akhirnya di remake. Hmm. Tapi ada single baru atau mau nyoba kerjain album kah? Kenapa kita remake single itu? Karena sebenarnya awalnya di digital streaming platform itu nggak ada album The Titans. Nggak ada. Heeh. Album 1, 2, 3 itu nggak ada. Itu zaman waktu di EMI, EMI Indonesia waktu itu kan kita sempat di EMI berapa tahun dan akhirnya label itu tutup. Tapi si masternya itu masih di EMI semua. Oke. Kita sampai nggak tahu si katalog dari label itu tuh dibeli sama label mana, Hmm. sama perusahaan apa, kita nggak tahu. Karena udah beberapa kali dibeli. Ada Arka Musik, ada aku lupa GP atau apa Hmm. gitu, sampai akhirnya berubah-berubah. Nah kita nggak tahu si katalog album kita tuh di mana gitu. Nah pas kemarin kita bareng lagi, ya lagu-lagu di streaming platform nggak ada, ya udah kita rilis single-single yang memang lumayan jagoan lah pada Iya, saat iya, itu gitu. iya. 3 lagu itu kita rilis. Nah setelah kita rilis ternyata keluar lagi tuh album-album lama, ada yang ngeluarin gitu. Ya udah, kejaran kita cuman biar orang masih inget lagi lagu-lagu lama dan bisa dengerin, karena waktu itu nggak Iya. ada. Akhirnya kita rilis 3 lagu. Buat rencana lagu baru itu harusnya di awal Januari kemarin itu kita rilis lagu baru. Mhm. Tapi ya karena kayak tadi aku bilang ada kendala, mungkin kita pending sampai habis Lebaran mungkin ya gitu kayak gitu. Ini perihal kendalanya berarti master. Bukan sih, eh soal kerjasama, soal kerjasama gitu loh. Oh iya ya belum terselesaikan. Iya, Oke, gitu. paham. Ya, ya, ya. Akhirnya ada Titans balik lagi dan nextnya mungkin album kah? Enggak sih. Kalau lihat belakangan ini cuman band-band yang benar-benar di Indonesia juga jarang ya, kecuali band-band yang benar-benar kayak mungkin dia kuat secara modal gitu ya. Ya. Bukan cuman kuat soal kreativitas lagu. Karena kita rilis satu album itu ya tetap yang dinikmatin orang satu lagu yang mereka pilih kan gitu. Jadi eh buat produksi satu album itu agak lumayan besar. Iya besar ya. Dan buat promonya juga sama kan gitu. Jadi lebih efektif sih beberapa tahun ini keluarin single gitu. Oke, oke, Kalau oke. album ya mungkin belum lah kayak. Belum, belum. Ya memang sekarang juga banyak sih band dan lain hal ya single-single aja. Ya. Tapi seberapa seriusnya untuk The Titans yang versi kali ini? Karena udah banyak banget nih band baru. Obrolan ini kan pasti udah ke briefing ke Rizky sendiri kan. Kita mau dibawa kemana nih bandnya, kalaupun gue balik lagi, ataupun gimana nih nanti next Yang selanjutnya pasti langkah. kayak tadi aku bilang sih kayak banyak faktor buat ngejalanin satu brand ya. Karena ibaratnya band juga brand kan gitu. Hmm, Mau entah dia solois atau dia iya. pemain sinetron atau artis apapun atau band gitu. Kita harus punya tim yang solid. Ah, Kita harus punya udah kayak perusahaan. iya, Kita iya, harus iya. punya struktur yang benar, punya rencana yang bagus gitu dan ya banyak faktor lah. Hmm. Kalau misalnya ada satu yang memang kita butuhkan itu masih agak ada kendala, ya itu agak susah buat kita jalanin. Kalau dibilang rencana banyak, tujuan kita apa banyak gitu. Tapi ya balik lagi kita nggak mau, aku juga nggak mau bilang dari sekarang apa aja tujuannya, biar jalanin aja lah gitu. Kayak Oke. gitu. Yang penting ya selama kita masih mikir, oke kita bisa ngeluarin lagu ya kita keluarin lagu. Kita masih bisa jalan manggung ya kita jalan manggung kayak gitu lah. Oke. Sisanya balik lagi Tuhan yang ngasih lah. Jalannya Iya, kayak iya, gimana. iya, iya. Karena kita nggak tahu ya. Benar, benar, benar. Tapi solois tetap jalan, ah. Solo tetap, itu juga salah satu syarat ya, salah satu syarat yang tadi sempat dibahas. Kalau misalkan aku balik lagi sama Titans, solo tetap jalan gitu. Dan si perusahaan rekaman juga sempat kayak bilang,
Ini Titans kalau jalan lagi, Rizky nggak jalanin solo ya? Wah, aku Wah, bilang enggak deh. Aku bilang kalau nggak bisa jalanin solo, aku nggak jadi vokalis Titans lagi deh. Aku bilang gitu. ah, Akhirnya ya ketemu titik tengah, ya aku tetap jalan, Titans juga jalan gitu. oke. Nah, si solo juga, aku benar-benar jalanin sendiri dari awal gitu. Semua sendiri. Jadi Rizky ini kan kayak aku bilang alter egonya Rizky sebagai vokalis Hmm, band gitu. Jadi solois itu gitu. Dan ya mungkin aku agak keluar sisi yang benar-benar orang nggak pernah lihat, hmm. benar-benar yang aku sendiri Iya, pribadi gitu. Akhirnya diliatin. Aku tuh tipikal orang yang balik lagi agak susah buat terbuka. ya terbuka, bersosialisasi sama orang, percaya sama orang gitu. Jadi Mhm. punya tim juga agak susah dari dulu tuh gitu. Iya, iya. Sempet kayak masuk ke perusahaan rekaman yang dibantuin sama eh manajer, Mhm. teman manajer juga apa Mans ya, ada More juga aku gitu. Seperti itu, dan itu juga nggak gitu lama gitu. Ya memang memang apa ya, kayak semua tuh kayak harus apa ya, kayak oh ini harus sesuai yang gue pengen nih gitu. Lebih ke itu Iya. kalau soal itu. Jadi lebih mikir kayak daripada quantity, lebih mikirin kualitas lah. Kualitas. Heeh. Jadi Oke. mengeluarkan sesuatu tuh kayak oh ini harus apa ya, harus lolos QC ku dulu gitu, Paham, QC paham, pribadi gitu paham. kayak gitu. Berarti kalau ngeband banyak komprominya dong, Kak? Kalau ngeband malah enggak. Apalagi sekarang ya. Kalau dulu mungkin aku ngerasa kayak eh, semua tuh punya suara termasuk aku Iya, gitu. iya. Jadi semua ide tuh keluar pas lagi kayak forum atau meeting tuh kayak rame tuh gitu. Mhm. Kalau sekarang aku malah di band ya udah, anak-anak mau ngapain, aku ibaratnya kayak dukung aja deh gitu. Kayak gitu. Butuh apa ya aku bantuin, kalau misalnya memang nggak bisa ya aku diem gitu. Ibaratnya Iya, nggak paham. tambah masalah gitu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ikut arus aja ya. Iya, Enggak, ini berarti lu tipikal orang yang perfeksionis atau tidak percaya sama kerja orang? dua-duanya sih. Karena kan ada juga yang akhirnya percaya sama orang karena sama-sama frekuensinya sama tuh. Iya. Perfect juga Mbak, gitu. ya sering banget dibilang sama teman-teman sama orang deket gitu. Ki, lu tuh jangan terlalu perfeksionis karena nggak semua ibaratnya bisa apa ya, maksudnya jalan setelah semuanya lu siapin di awal gitu. Sedangkan Oke. aku tuh kayak ini harus bener dulu, harus bagus dulu, Ah, baru bisa jalanin. Kayak misalkan aku mikir kayak ini sorry nggak apa-apa di dong. Nanti kita, nanti ini kita. alhamdulillah, ini cuma contoh doang. Ini alhamdulillah banyak orang kayak misalkan muji, ini bukan packaging buat sambal gitu. Gue Ah, bilang juga ini kayak packaging Play-Doh sih gitu. Gitu. ah, Jadi benar-benar disiapin modelnya kayak gimana, desainnya iya. kayak gimana, terus kemasannya kayak gimana, stikernya kayak gimana, Ah, tulisan apa segala macem. detail ya. Udah siap semua, udah ibaratnya kayak, wah gue nggak malu nih buat nyodorin ini ke Paham, pasar, paham. baru aku keluarin kayak gitu. Oke, oke, Itu bro. akhirnya kemarin juga sempat mundur 3 bulan apa 2 bulan apa 3 bulan buat Karena akhirnya bisa packaging. rilis. Salah satunya. Wah, luar biasa. Jadi gue agak highlight sedikit, teman-teman. Jadi Ariski itu sempet nggak mau ngeband dan sempet ingin menjadi entrepreneur. Sampai sekarang Iya. nggak sempet. Sampai sekarang pengen jadi entrepreneur. Karena Ariski itu mengeluarkan produk sambal yang dinamakan sambal, brandingnya sambal Duda. Sama Duda. Sambal Duda kan? Itu karena bagus banget tuh. Ini gue bingung ya. Sambal kan pedas ya. Ya, Kenapa packagingnya colorful? karena rata-rata ya packagingnya aku lihat yang lain itu cuma beberapa ya, dari yang aku tahu ada 30 merek pada saat itu pas Ah, sambal udah keluar. ah, Ya rata-rata modelnya itu ya produk makanan gitu. Ada oke. satu dua yang mungkin agak menonjol packagingnya, dan itu salah satu yang naik juga di pasaran gitu. Oke, Kayak gitu. ya, Kita ya. nggak mau jual sambal, kita pengen jual brandnya juga gitu. Mhm. Dan rencana awal tuh nggak cuman sambal, kita bakal keluarin tuh ada produk lain juga dengan nama yang Oke. sama gitu. Hmm. Jadi memang pengen naikin brandingannya dibandingkan si produknya. Karena ya balik lagi, buat aku pribadi, masakan nyokapku tuh bukan karena ini nyokap ya, maksudnya semua masakan nyokap Iya, pasti enak, tapi pasti. masakan nyokap tuh udah alhamdulillah diakui banyak orang. Karena dari dulu tuh nyokap sempet punya rumah makan, sempet buka rumah makan, terus catering dan lain Iya, sebagainya, iya. itu laku alhamdulillah gitu. Dan ini salah satunya sambal juga. Sejauh ini aku jualan sambal udang nggak ada yang komplain, wah rasanya nggak enak. Yang Hmm. komplain tuh cuman kurang pedes sama kurang banyak isi Oke. itu doang. Karena kalau kurang Gitu. pedas tuh kadang-kadang selera tuh. Ya, Karena selera. definisi pedas orang kan beda-beda Ya, ya. gitu. Takutnya bagi si A pedas banget, bagi si Mm-mm. B B aja pedasnya. Tapi kenapa pikirnya sambal A? Legacy yang paling bisa dimanfaatkan adalah sambal ya. Karena mungkin orang Sunda mostly suka pedas kan gitu. Iya. Dan ya orang Indonesia juga suka pedas. Mhm. Dan aku nggak tahu. Jadi pas waktu rencana bikin sambal itu,
produk sambal yang sama di pasaran itu cuma 5 merek. Bener-bener aku liatin tuh 5 merek, cuman ada 5 merek. Akhirnya aku mutuskan buat sama nyokap tuh, ya udah bikin sambal kalengan yuk gitu, kita coba. Pas waktu bikin tuh persiapan kurang lebih 3 bulan, kayak dari mulai bangun workshop, terus nyiapin barang, alat apa segala macem gitu, inventaris, terus ngurusin desain dan lain segala macem. Itu mulai banyak bermunculan tuh merek-merek lain. Sampai akhirnya si sambal duda bisa 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 keluar di Juli apa Agustus awal gitu ya. Aku cek di pasaran itu ada 35 merek sambal Kecil. kalengan yang sama. Emang banyak sih, Iya. aku meskipun tidak hafal juga, tapi Iya. banyak lah gitu yang menjual Aku nggak sambal. tahu kalau ternyata usaha yang mau diusahakan itu ternyata orang juga kepikiran yang sama. Iya, iya, Ya iya. udahlah, memang apa ya, maksudnya udah kita siapin ini, udah kita Show must percaya go on lah ya. percaya dengan produk kita sendiri, kita coba jual aja gitu. Iya, 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 iya. Kayak dari rasa juga QC-nya lumayan, nyokap tuh sampai masak 5 kali gitu. Bahkan yang terakhir mau diproduksi itu masih ada salah, Hah? padahal udah dibikin 700 kaleng pada saat Wow. itu. Akhirnya itu udah, itu jangan dikeluarin. Aku sampai gitu ya. Ah, Kadang ya kalau ya itu nyokap juga bilang jangan terlalu perfeksionis. Ini kita coba ya lepas gitu, daripada barang udah jadi tapi nggak dijual kan rugi. ah. Enggak, jangan yang ini deh gitu. Luar biasa. Akhirnya masak lagi, dan produk yang 700 kaleng itu di apa ya, dimasukin per varian, satu katel lagi. Udah kita bagiin Jumat berkah waktu itu, Iya, sampai iya. berapa ratus bungkus gitu buat dibagiin tuh gitu. Ya kita masak lagi, dan akhirnya rasa yang sekarang ini yang dijual kayak gitu. Gimana rasanya partneran bisnis sama orang tua? Kalau orang lain mah mungkin bisa gua cut off gitu kalau senang tidak senang gitu kan. Iya. Jadi dari dulu tuh kan sempet nyoba usaha 2 kali bikin kafe, ketiga bantuin temen bikin kafe gitu kan. Terus buat usaha produksi makanan, produk makanan yang dijual massal kayak gini baru sekarang. Jadi ini juga pelajaran banget lah gitu ya. Usaha kayak gini tuh ternyata nggak segampang yang kita bayangin gitu. Nggak cuman sekedar lu masak terus dikemas terus dijual, nggak segampang itu. Apalagi ya tren dan cara jualan zaman sekarang tuh beda banget sama dulu kan gitu. Ya balik lagi, kalau misalnya tiba-tiba viral, malah nggak kebendung pesanan orang Luar tuh gitu biasa. kan. Tapi kalau misalnya buat ngejar viral itu ya itu nggak ada formulanya, susah gitu. Iya, iya. Mau kita sama kerjain caranya dengan brand-brand yang udah viral duluan, udah lakunya banyak gitu, belum tentu kan rezekinya juga sama. Jadi Benar. ya kita jalanin aja lah gitu, kayak gitu. Banyak emang istilah bisnis boleh sama, rezeki Iya. nggak bakal sama. Iya, 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 paham. Dan ini rumit sih, kayak lu punya anak gitu, ngurusin bisnis tuh kayak lu punya anak gitu. Rumit dan ribet gitu sebenarnya, tapi ya Asli. ya udah jalanin aja lah. Kayak gitu. Tapi kan hasilnya kalaupun meledak kan insya Allah luar biasa gitu. Amin. Kalau entrepreneur kan biasanya gitu kan, pengusaha apa yang ingin diharapkan. Berarti Bengek di awalnya tuh dan susah buat ngejar stabil. Kita nggak tahu kapan bakal jalan, tapi ya udah jalanin aja gitu. Itu justru pengusaha tuh ya beratnya di situ. pengusaha tuh eksistensi memang. Iya. Ya ada aja terus gimana nanti. Terlebih gimana kalau bahan-bahan naik ya kan? Ya, ini salah satunya juga mau bulan puasa kan biasanya bahan naik semua kan. Itu gila. juga dari pikiran kita dan orang dari pikiran. Tapi ya jalanin aja. Tapi bisa ngebagi waktu sama The Titans? Sejauh ini bisa alhamdulillah. Cuman ya alhamdulillah yang bantuin juga di Bandung itu workshop kan ada nyokap. Nyokap tuh lebih ngurusin kalau pas lagi ada produksi gitu kan. Terus om aku 2 orang, terus tante aku juga ada bantuin buat kayak jadi admin, jadi manajer, jadi bagian ngemas dan lain sebagainya. Itu di Bandung ada. Jadi aku paling ngontrol tiap hari kayak di WhatsApp, dan banyak kan ya itu bantuinnya lebih ke promosi, tiap hari akhirnya nge-live TikTok buat jualan sambal. Baru gue mau bahas. Rizky tadi bilang teman-teman di offline, gue tuh sebetulnya nggak suka platform TikTok. Ini secara pribadi, bukan nggak suka secara keseluruhan, ini secara pribadi. Kenapa lo nggak suka platform TikTok? Ya, kalau Instagram tuh aku lihat ya, maksudnya kayak semua konten yang naik awalnya ya, sekarang udah mulai agak-agak nyeleneh juga. Iya. Awalnya tuh kayak orang tuh benar-benar mikirin, wah, gue harus posting foto sebagus mungkin, gue harus posting video atau konten, dipikirin lah dari awal tuh. Jadi pas di posting tuh, ya orang ngelihatnya kayak, wah ini keren nih, wah ini wah gitu. Kalau TikTok tuh sebenarnya enggak, apapun kalian posting sebanyak-banyaknya, itu loh, nggak peduli masalah kualitas, yang penting lu posting rutin tiap hari sebanyak-banyaknya. Itu yang bikin orang jadi kayak,
apa ya, maksudnya nggak nyeleksi kontennya kan gitu. Tidak kurasi Termasuk ya. netizennya juga. Gitu loh. Iya, Kalau karena di kan kalau muncul di timeline tergantung algoritmanya iya. berarti kan. Kalau di Instagram mungkin nggak sebanyak TikTok, akun-akun telur yang Ah, ya TikTok Pak. itu dia bisa jadi siapapun dan nggak ketahuan orang. Mau Hmm. ibaratnya punya akun telur yang nggak ada followersnya, tapi dia ngomong aneh-aneh di sana sini kan gitu kan, jadi haters dan lain sebagainya, kayak gitulah gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang aku mikir TikTok, aduh berat nih buat masuk sini. Iya. Zaman pas belum jualan tuh kayak banyak ya cewek-cewek joget-joget apa segala Iya. macam. Kan terkenalnya akun itu apa TikTok Betul. itu kan kayak gitu kan. Ah. Sampai akhirnya tiba-tiba naik platform TikTok itu jadi platform utama buat jualan. Ya mau nggak mau karena kita punya produk kita harus jualan juga di situ. Iya, 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 Kayak iya. gitu. Banyak yang aku lihat kayak orang jualan itu ya nongolin produk terus dia cuap-cuap dari awal sampai kelar live Iya. ngomongin soal produk. Ah. Aku sih nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Terus akhirnya ya udah gue bisa nyanyi, ya udah gue nyanyi sambil jualan gitu. Tapi sebelumnya gue live nyanyi kan? Sebelumnya sempat pas zaman COVID itu kan Ah. kita sempat ada platform apa live streaming juga. Aku deh awalnya ada Event Seventeen. Ah. Jadi Event Seventeen ketemu Kidnap Flanella waktu itu. Kidnap itu dia punya kayak agency buat host-host di aplikasi itu gitu ya buat nge-live. Ya aku nyobain gara-gara ayo Sep kata Event Seventeen. Kita nyobain Bigo nih gitu. Ah. Akhirnya aku nyobain Bigo dan akhirnya ketagihan Ah. karena tahu maksudnya potensinya besar ternyata waktu itu gitu ya. Ivan malah nggak ikutan waktu itu gitu. Oke, iya, iya. Dalam setahun itu aku alhamdulillah tiap hari nge-live sehari kadang minimal 2 jam, kadang 4 jam gitu. Ah. Nyanyi doang, nggak jualan kayak sekarang gitu ya. Iya. Kalau dulu nyanyi bener-bener nyanyi. Dan memang waktu itu sih netizennya juga beda dari Instagram, dari TikTok beda banget. Jadi memang orang-orang yang ada di aplikasi itu tuh benar-benar kebagi. Yang suka ibaratnya joget-joget, orang nonton joget-joget. Yeah. Yang suka prahara, yang suka sulap lah, yang suka challenge, tantangan gitu, yang Punya suka market musik. lah ya. Iya. Nah, yang nontonin aku tuh alhamdulillah banyak yang suka musik dan ngerti musik. Dan bahkan dari luar negeri juga ada, dari Jepang, dari mana orang pada nonton gitu. Dan pada saat itu ya mungkin karena COVID gitu orang nggak banyak kerjaan di luar. Salah satu hiburannya ya di rumah juga, ya nonton online itu kan gitu. Itu ibaratnya kayak kita bilang saweran itu juga lumayan banyak. Iya, formatnya donate kan? Iya. Iya, iya. Setahun dapat berapa dari Bigo? Dihitung-hitung hampir 200-an lah ya. Serius? Sebulan itu. Itu masih kecil. Sebulan itu paling Kecil ya? gede. Sebulan tuh 10-12 juta dong berarti. 15 Dari awal juta. pertama kali aku nyoba itu sempat cuma 5 jutaan. Terus naik 8 juta, naik sampai 12 gitu. Paling Gila. gede itu 45 juta sebulan pernah dapat. Dan Itu. Spender ya bahasanya. Dari spender. spender. Yang lebih gila lagi cewek. Cewek itu ya maksudnya jadi host dari dulu sampai sekarang ya. Mau dia katakanlah nggak menarik ya. Asalkan dia cewek itu pasti ada yang nonton. Iya. Apalagi kalau dia menarik. Apalagi kalau dia punya sesuatu yang bisa dijual. Entah Apalagi dia bisa nyanyi, konteksnya vulgar. entah dia DJ, tambah lagi itu nilai plusnya. Dia bisa buka-bukaan dikit, udah pasti ratusan atau ribuan orang yang nonton dan ratusan ribuan juga yang spend duitnya gitu kayak. Tapi lu udah berhenti ya? Udah. Kenapa lo akhirnya berhenti? Kan menghasilkan. Zamannya berhenti juga kan ada new life lah, ada era baru gitu setelah COVID beres itu kan orang mulai kerja lagi gitu kan, terus nggak sebanyak dulu lagi orang nontonin lagi platform streaming gitu kayak gitu dulu tuh gitu. Terus ya kayak aku bilang temenku itu cewek dia sebulan minimal 200 juta. Gila. Dia DJ sih gitu. Tapi DJ-nya bukan DJ yang vulgar ya. Ya, paham. Tapi cantik dan dia DJ gitu. Nah, dia bisa dapetin sebanyak itu gitu. Jadi buat aku dapetin segitu tuh buat cowok tuh alhamdulillah lumayan gede. Lumayan gitu. dong. Waktu itu gitu. Apalagi yang DJ 200 juta sebulan tuh gaji gubernur Bank Indonesia kayaknya. Tapi dia menghabiskan waktu hanya ya 2-4 jam sehari. Itu gila sih tapi. Gila sih. Akhirnya meranah pindah dari Bigo tapi nggak langsung ke TikTok. Enggak, belum. Nah, abis itu kan kita mulai masuk ke era baru yang dimana orang udah mulai coba kerja, mulai sekolah, dan kita pun waktu itu aku di Drive kan mulai sibuk dengan album baru gitu, album EP baru waktu itu karena ada kerja sama brand, ya udah aku ngerjain itu selama 1 tahun ke depan, udah nggak pernah streaming lagi tuh. Gitu. Tapi waktu itu format di Drive tuh memang tetap atau casual gitu bahasanya? Casual ya. Buffalo Gathering, kumpul-kumpul. Tidak ada perjanjian khusus ya? Enggak sih, karena memang awalnya juga
aku bilang sama teman-teman Drive tuh, karena Drive tuh kenal dari 2007 juga kan. Oke. Titans keluar, Drive juga keluar, terus di 2015 tuh aku beberapa kali sempet ke Jakarta buat ngurusin Titans. Hmm. Pasti kadang suka numpang nginep di base campnya Drive gitu. Akhirnya jadi lumayan lebih deket lagi sama Digo. Paling dekat sama Digo sih waktu itu. Rudy belum ada, Budi waktu itu beda rumahnya lah gitu. Akhirnya pas waktu ke Jakarta, Drive kalau misalnya ada manggung atau ada mau bikin single atau apa, gue bantuin deh. Awalnya cuman itu. Sampai akhirnya alhamdulillah karena ada panggungan beberapa kali dan manggung di TV, terus banyak orang bilang, wah ini Drive cocok sama Rizky, Drive cocok sama Rizky. Musisi-musisi nonton acara apa ya, Taman Buaya Beat Club kalau nggak salah di TVRI waktu itu. Dan banyak yang ke aku sih nggak banyak ya, maksudnya beberapa. Tapi ke anak-anak Drive ternyata banyak respon positif yang, wah lu cocok sama si Rizky nih gitu. Akhirnya mereka mulai kayak bikin single, terus nyoba bikin single lagi, dan akhirnya COVID gitu kan, terus bikin album. Ya jalanin aja se nyamannya sih. Iya, sekarang juga sama. Aku kayak lebih punya prinsip apapun ya kita jalanin selama nyaman ya kita jalanin. Kalau udah diusahain ternyata nggak sesuai, nggak nyaman, ya udah akhirnya ternyata berhenti gitu kayak gitu. Soalnya bisa bikin bikin apa ya? Bikin rungsing kepala ya. Ya kan? Kalau banyak feed di Instagram bilang tuh apa, kesehatan mental lebih utama. Yoi, 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 yoi. Gue lihat di Instagram lu tuh olahraga banget tuh. Oh, Ya. Emang lu dari dulu emang sering olahraga? sebenarnya enggak sih. Cuman aku tuh kayak ada genetik minum air putih pun gemukan gitu. Gue bayangin makanan aja gendut gitu. Iya. Jadi memang kalau nggak jaga tuh memang, apalagi nambah umur ya. Sekarang Iya. udah 40-an tuh kayak metabolisme tubuh mulai Gampang lah. menurun gitu kan, mulai melambat. Jadi memang harus olahraga. Dan ya ternyata olahraga juga salah satunya yang bikin stres lu lumayan berkurang kan gitu. Itu sih gitu. Iya. Pas kemarin, awalnya pas COVID sih. Pas COVID juga aku bingung mau ngapain ya gitu ya. Ngumpul ya lumayan sering, tapi ya bosen juga kan. Terus akhirnya teman-teman kumpulan tuh bikin acara sepedahan gitu. Sepedahan udah berhenti nih gitu kan. Tapi masih COVID, ngapain ya gitu. Nge-gym belum dibuka waktu itu. Iya. Jadi pertama kali olahraga tuh di apartemen naik turun tangga darurat. Itu rutin alhamdulillah, naik turun tangga darurat. Terus nggak lama gym dibuka, nah baru mulai nge-gym. Dan kebetulan di apartemen yang lama tuh dia punya kayak boxing room, terus kayak pilates atau apa workout station kayak gitu di luar gym ya. Jadi bisa olahraga sendirian di satu ruangan, lu bisa booking. Nah itu yang bikin jadi kayak keranjingan buat olahraga rutin waktu itu. Dan salah satunya sakit hati sih. Anjing. Bahan bakar utama buat olahraga itu. Sakit apa? Adalah, nggak mau cerita. Enggak mau cerita tadi. Tahun kemarin sampai akhirnya pindah tempat tinggal, Iya. tapi tetap di apartemen dan ada tempat gym juga. Karena udah kebiasaan ya udah, jadi masih lumayan rutin sampai sekarang gitu. Gue tadi hampir nanya, kok lo bisa sih konsisten itu? Ternyata lo udah jawab sendiri. Karena mungkin sakit hati sih. Karena Itu udah lewat sih, cuman apa ya, kayak ngerasa oh ya ternyata olahraga itu ada hasil yang bagusnya yang bisa kita rasain ya gitu. Ya itu yang masih pengen coba dijaga sih gitu. Gue lihat lo lumayan sering skipping, ya. Iya, Iya, itu yang paling gampang bisa dikerjain iya. sekarang sih. Tapi gue kan pernah ya skipping terus ya. Ini gue pengalaman. Tapi gue lama-lama juga bosen. Iya. Sumpah bosen banget. Kenapa ya? Tapi paling cepet bisa turunkan berat badan. Iya. Dan tapi lo ada diet khusus nggak? Enggak sih, cuman memang jarang makan nasi dari dulu, udah Sama hampir 10 kayak tahun lebih Sigit kan. ya. Sigit gak pernah makan nasi Iya. juga kan. Tapi bukan berarti nggak makan nasi, tapi Iya. memang kalau pas makan gue nggak milih nasi gitu. Maksudnya nggak, karbohidrat lain juga nggak sebenarnya gitu. Jadi memang udah terbiasa kayak misalkan makan telur 3 aja udah kenyang gitu kayak gitu. Tapi badan gue tetap segini. Kalau orang umum, orang normal makan kayak gue tuh udah bener-bener kurus krempeng gitu. Iya, iya, iya. Gue udah bener-bener jaga tuh masih susah, buat kayak pengen keringin badan tuh susah. Iya sih, gila. Usus lu udah kecil kayaknya deh. Hal yang lain. Lemaknya masih gede nih. Iya, yang lain udah ini Ada banget. Rudy Drive, drummernya Drive, dia makan sehari 15 kali pun badannya tetap kering. Dia nggak olahraga pun badannya tetap apa ya, tetap kering, tetap Lain gitu. strap gitu. Ngiri ya? Iya. Gue juga sekarang ngiri ya. Ya kayak Kok emang bisa genetik sih? gitu. Kok bisa sih lo udah makan apapun dan Skipping lumayan bosen, tapi kalau misalnya kayak pas lagi keluar kota itu paling gampang buat dibawa kan gitu. Skipping kalau misalnya kayak di apartemen, ya selain skipping, misalkan skipping cuman
4 sesi, sisanya turun naik tangga. Habis kardio itu baru nge-gym gitu kayak gitu. Itu berarti makan lu juga dijaga banget ya? Ya, Apa emang nggak terbiasa enggak makan sih banyak? sebenarnya. Ya, nggak terbiasa makan banyak. Jadi apapun, alhamdulillah, sampai sekarang nggak ada pantangan makan kecuali jengkol dan pete ya gitu. Eh, Semua alhamdulillah bisa dimakan, nggak ada ibaratnya takut kolesterol, takut asam urat dan lain sebagainya. Jadi semua masuk gitu. Jengkol dan pete bagi lo pantangan karena emang nggak boleh atau nggak suka? Kalau kata nyokap tuh memang kebagi, aku tuh lebih ke kebule-bulean. Oh, Kalau adekku tuh terlalu Indonesia. karena Jadi kan Sunda nih harusnya suka ya. tapi cuma itu doang, jengkol dan pete doang nggak suka. Kalau adekku tuh kayak benar-benar dia juga kan sekolah masak kan, terus sering masak, jadi kayak semua masakan dia tahu. Kayak ibaratnya ikan asin sambal itu juga aku makan lalapan apa segala macam. Cuman kalau jengkol pete aku nggak Iya. nggak suka baunya lah, intinya itu Iya, doang iya, sih. iya. Tapi durian suka nggak? Suka, Durian durian suka. suka banget. Karena kan sama Baunya bau. lain sih itu, Baunya dan lain. rasanya pun juga lain. Iya, 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 baunya lain. Ah, terus gue lihat lo baru rilis versi acoustic Oh, version heeh. Istriku. Mm-mm. Itu single pertama lo ya? Enggak. Jadi single pertama tuh judulnya Wanita Sepertimu, yang tadi aku bilang bareng sama perusahaan rekaman namanya Aha. Mans gitu. Terus abis itu kepotong COVID. Nah, harusnya di tahun 2020 tuh aku rilis single Istriku. 2020 tuh udah ada kerjasama sama temen. Terus ternyata 2020 kan COVID dan lockdown kan. Kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan 6 bulan kelar, ternyata sampai hampir Panjang lah. 3 tahun 4 tahun kan kemarin. Akhirnya di 2022 aku coba bikin video klipnya waktu itu. Karena lagunya di 2020 udah beres, master tuh udah beres. Harusnya di bulan Februari beres rekaman, aku ke Singapura bikin video klip buat istriku di sana. Cuman kepotong lockdown, ya udah ke pending semua. Ganti rencana yang tadinya di Singapura, akhirnya bikin di Bali. Oke. Itu pun dia bikin di Bali kayak waktu itu ya lumayan, dihitung-hitung kan kalau misalnya bikin video klip lumayan lah Iya, iya, butuhnya. besar. Bisa. Sampai harus ibaratnya dari Jakarta naik mobilnya tersendiri ke Bali bareng sama ade sama temen yang bikin video klipnya, yang kamerain gitu kan. Ya lumayan panjang dan lumayan berat usahanya gitu. Sampai akhirnya jadi memang ada format yang full band, istriku tuh ada yang format akustik gitu. Memang disiapinnya kontennya ya kayak tadi dibilang kan, jam sekarang konten harus banyak. Banyak aja. Jadi dibikin sebanyak-banyaknya. Itu 2024 2023 akhirnya keluar. 2023 dirilis. Rasanya masih sama nggak kayak pada saat menciptakan lagu itu? Justru yang versi original itu lagu pertamanya itu akustik ini. Jadi aku pertama kali denger, temenku ada Andi Subagjanata namanya tuh. Dia yang punya lagu ini. Oh, Nah, akhirnya collab sama aku bikin lagu barengan. Jadi pertama dia kasih denger tuh ya, akustikan dia nyanyi itu. Wah, enak lagunya. Akhirnya ya udah, ntar satu saat gue bakal bawain deh lagu ini gitu. Akhirnya collab bikin lagu bareng, jadilah Istriku gitu. Nah, lagu yang akustik itu yang pertama pas waktu 2020 mau dirilis itu, karena memang formatnya si Ariski ini lebih ke musik yang apa ya, grande, musik-musik yang kayak kalau mungkin referensi Buble gitu Iya, kan. iya, iya. Ada string section, ada brass section kayak gitu. Akhirnya dibikinlah format yang band itu kayak slow dance, kayak slow jazz gitu Iya, lah, iya, kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, karena kepending banyak hal lah, banyak kendala gitu ya. Si video klip ini yang harusnya rilis di 2023 juga selang 6 bulanan nggak kekerjain sampai sekarang. Karena kemarin mikir, wah ini sayang juga ya nggak dikeluarin. Ya udah, seminggu doang ngedit sendiri, ya udah akhirnya dikeluarin gitu. Ternyata itu bukan ciptaan lo, ah. Bareng sama temen. Bareng sama teman. Lo ada lirik di situ nyumbang. Ya, liriknya nulis. aku, terus musiknya dari temen gitu. Oke. Tapi kalau project solois memang nggak pernah ada deadline ya. Jadi suka-suka aja kapan Iya, bisa gitu. gua rilis, kapan dapat inspirasi. Iya, iya, iya. Karena lebih ya kayak alter ego tuh kayak mainan gue sendiri deh ini gitu, kayak gitu. Gue ini no offense nih, ini no offense. Lo branding Duda, kenapa lo rilis lagu Istriku? Itu yang jadi pertanyaan banyak orang juga. Ah, Ya banyak pertanyaannya lebih ke, lu kenapa kuat menduda belasan tahun gitu. ah. Pertama itu gitu. Kalau Ya, itu gue kan baru kenal jadi nggak sopan ya. Jadi gue arah ke ini lo kalau ya. aku balik lagi dari SMP itu mungkin udah lumayan sering bukan pergi dari rumah, tinggal di luar rumah ya. Dengan alasan waktu itu tuh gue nggak mau nyusahin nyokap. Paham. Padahal yang ada gue tinggal di luar rumah lebih banyak nyusahin nyokap gitu. Lebih mengkhawatirkan. Jadi udah lumayan terlatih tinggal sendiri, tinggal di luar gitu.
Dan itu berasa kayak hidup sendiri tuh ya udah nyaman kok gue gitu. Gue udah pernah nikah, udah punya anak, jadi kayak nikah tuh bukan lagi urgensi buat gue sih. Gitu. Lebih ke ya fokus ngurusin diri sendiri, nyokap dan anak-anak yang udah ada gitu kan. Kalau dibilang pengen punya pasangan mungkin pengen ya, tapi belum ngerasa kayak oh udah saatnya nih gue nyari pasangan baru gitu. Pertama itu. Kedua kalau misalkan dari segi kenapa lu ngambil format soloistnya, lu nyanyiin lagu-lagu cinta yang positif, terus justru pasar panggungnya itu lebih ke wedding gitu kan. Itu ya karena accident juga di awal soloist tuh kita mutusin format brandingan si Aris itu mau seperti apa gitu. Oke. Ngobrol awalnya kayak antara Robbie Williams kah atau si Michael Bublé gitu. Antara dua itulah gitu. Nah, ketemu sama pencipta lagunya ada Catur Septembrianto, dia punya lagu Wanita Sepertimu itu lebih ke tema-tema lagu cinta yang positif, bukan yang patah hati. Akhirnya itu yang pengen kita jual sih sebenarnya gitu. Ya aku juga di 2019 kan belum tahu juga kapan bakal nikah lagi kan gitu. Jadi memang konsep solo ini dengan kehidupan pribadi ini sebenarnya agak nggak Bertolak belakang ya? ya bertolak belakang Iya, tapi iya. nggak direncanain gitu kayak gitu. Oke, Kak. Mungkin terakhir, ini jadi gosip banget kalau gue nanyain panjang ya. Apa tuh? Kenapa lu suka banget Coldplay? Karena Oh. gue lihat hampir seluruh konser Coldplay di Asia Tenggara lagi tepatnya. Entah di Taiwan, Thailand, Filipina, Singapura, lo ada terus gitu. Bahkan tahun ini lo juga akan Pengen nonton ya Coldplay, iya kan? cita-cita pengennya gitu. Iya. Jadi Nggak ceritanya bosen, kalau lu aku tuh tipikal orang yang kalau udah suka sesuatu benar-benar dipegang satu itu ya gitu. Oke. Gitu. Jadi tahun 2000 itu pas zaman bandel terus suka bolos sekolah ke warnet gitu ya. Pertama kali dengerin lagu Yellow-nya Coldplay, akhirnya aku, wacing lagu apa nih enak banget gitu. Akhirnya browsing terus ketemu sama video klipnya udah jatuh hati gitu. Keluarlah album mereka yang pertama yang Parachute. Oke. Didengerin memang akhirnya dari dulu tuh jiwa aku tuh Britpop sebenarnya gitu. Meskipun nyoba lagu-lagu genre lain gitu. Udah ngikutin Coldplay dan sejauh ini seumur hidup itu kayak misalkan pas lagi seneng soal sesuatu keluar lagu Coldplay itu relate gitu. Pas lagi patah hati, pas lagi putus asa, keluar lagunya tuh tiba-tiba relate gitu. Pas waktu itu sempat keluar lagu Fix You tuh aku lagi kayak lagi drop-dropnya kayak nemenin gitu setiap album tuh. Pas abis cerai sempat bikin kafe kan dulu bareng sama eh eh dia lah gitu. Terus Sampai bingung. Iya, bingung iya. ngomongnya. Pas lagi butuh semangat keluar ada Every Teardrop is a Iya. Waterfall kayak gitu. Jadi kayak nemenin terus setiap Oke. album tuh gitu. Itu yang bikin aku bener-bener suka banget sama Coldplay karena ya memang one in a million lah. Iya, Chris Martin iya. itu sendiri, Coldplay itu sendiri. Sekarang jadi band paling besar di dunia malah kan gitu kan. Dengan penjualan album, dengan penjualan tiket konser paling banyak. Ya dari Dan- prestasi udah bagus lah gitu. Dan entertainment banget konsernya ya. Menghibur banget ya. Dan dia selalu punya kayak campaign yang bagus, Bagus. yang positif. Kecuali dua album belakangan ini sih agak berkurang gitu karena mereka mulai berani masuk ke apa ya pasarnya yang aku pikir nggak akan masuk situ, pasarnya LGBT kayak gitu. Mereka Iya, juga iya. kan bukan menolak tapi bukan juga nge-grab gitu. Paham. Jadi memang mereka tuh benar-benar pengen bikin musik buat siapapun dimanapun. Universal lah ya. Iya. Iya, iya. Cuman nggak semua ibaratnya chord player itu bisa terima dengan konsep itu. Iya, Tapi iya. dari segi musikalitas, segi prestasi dan lain sebagainya, Coldplay nomor satu sih buat aku gitu. Ya. Gitu. Banyak pasti yang setuju dengan lo karena kita tahu kita nggak memungkiri itu bukan lumayan lagi legend sekali kan Coldplay itu kan. Tanggapan lo inget nggak meja Coldplay diinjak sama Oliver? BMTH. Tanggapan lo apa? Gue mau terakhir deh itu. Aku sih cengar-cengir aja. Oh, dengar-dengar. Ya, maksudnya Karena itu kan rame banget kan di Iya. luar kan. Gue nggak tahu aktivasi panggungnya kenapa begitu. Kalau mungkin di Indonesia tapi kalau di luar tuh mungkin ya berantem tuh. Iya. Wah, pecah itu lagi live lagi. Kalau di luar tuh mungkin memang punya ada kayak istilah bersaing entah secara genre, entah band dengan band atau artis dengan artis gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih santai kali orang-orangnya ya. Iya. Karena adat Indonesia kali. Iya, ramah tamah lah ya. Iya. Oke. Kalau di sini mungkin memang bisa berantem. Tapi berantemnya pas gara-gara masalah itu doang. Kalau BMTH sama Coldplay itu kan yang kita tahu mereka memang kayak saingan, ada satu hal yang bikin mereka dari BMTH sendiri jadi nggak suka sama Coldplay dan akhirnya sebaliknya gitu kan. Itu karena logo nggak sih awalnya?
bukan lah kayak mungkin ada hal yang kita nggak Iya, tahu gitu paham, ya. paham, paham. Tapi itu luar biasa. Mm-mm. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube deh. Mungkin aja Iya. terakhir, lo boleh dong. Kenapa orang harus beli sambal duda? Promosiin. Ini gue pegang lagi ya, Ya. sambal duda nih. Ini gue buka boleh ya? Iya boleh. Boleh ini. Sambal duda ada 7 varian. Hmm. Ntar bisa dicek satu-satu lah variannya apa, kebanyakan soalnya alhamdulillah. Terus Sorry nih, gue agak capek dulu gini. ada banyak macamnya. Iya. Ini tuh kita bikin kayak tanpa MSG, tanpa bahan pengawet juga, jadi Aman jauh lebih dong. aman. Hmm. Terus isinya jauh lebih banyak. Dengan kaleng yang 150 gram ini isinya 140 gram. Kalau kita cek merek lain, paling banyak itu 120 gram dengan Iya. harga jual yang sama gitu. Iya, iya, Jadi iya, isi iya. juga lebih banyak. Masaknya kayak kita pakai minyak non kolesterol biar agak lebih Gila. sehat kayak gitu-gitu. Gila. Jadi memang coba diperhatikan Ah, sebanyak-banyaknya selling point-nya yang bisa kita jual, kita kasih ke konsumen, ya itu yang kita coba tawarin. jadi lo bisa bayangin teman-teman, Ariski ini hidupnya sehat ya, terus punya usaha yang usahanya menjadi kudapan atau pengiring makan kita semua orang Indo kan. Iya. Sambal seharusnya nggak sehat sambal ini, tapi minyaknya aja udah beda, ya kan? Iya. Jadi Jadi, barang-barangnya bahannya kalau orang berkualitas bilang juga. sambal kurang sehat, kita bikin versi sambal yang agak lebih sehat dibandingkan sambal lainnya kayak gitu lah. Tapi tetap lebih enak sambalnya kan, maksudnya Alhamdulillah. rasanya tetap sama kayak sambal pada Ya. umumnya. Oke. Gitu. Belinya boleh di mana Rizky? Di seluruh toko online kesayangan kalian lah. Oke. Jadi semuanya ada Belum ternyata. ada offline soalnya. Belum ada Nggak ada offline? jualan di toko atau di tempat lain. Dititip juga nggak? Mungkin reseller ada, tapi kalau titip belum ada. Oke. Jadi ini buat seluruh orang. Ini ntar dipotong jadi short ya. Jadi buat seluruh lo di mana di Indonesia kayak di luar negeri, kalau memang secara online itu bisa beli kapanpun, Iya. jam berapapun pasti akan nyampe ke rumah lo. Terakhir ada promo lagu nggak Rizky? Belum, tapi ya aku minta doanya buat semua teman-teman, mudah-mudahan lancar ya di Titans ya atau solonya. Amin. Insya Allah Titans bakal rilis single baru mungkin setelah Lebaran, dan Ariski juga mungkin bakal rilis single baru secepatnya sih. Aku nggak tahu kapan, tapi Amin. nunggu semuanya siap, semuanya sesuai sama persiapannya, sesuai sama ya kayak tadi dibilang udah layak buat dijual, baru itu dikeluarin kalau Ariski gitu. Tetap perfeksionis ya. Rizky. Ya. Kata-katanya hari ini dikit aja. Entah buat musisi baru, buat industri hiburan, buat solois, buat entrepreneur, apapun lah. Sekalian closing ya. Terima kasih teman-teman. Apa ya? Indonesia negara hukum, rakyatnya harus bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Soal itu penutupan. Terima kasih Rizky, semoga sukses. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Breakdown dari Beranda. Bye.